Pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saat ini saya ada di depan gereja kita dan saudara tahu bahwa ini masih dalam masa pandemi, kita boleh beribadah, tapi saya rindu, bahkan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga rindu tetap ada diam di rumah Tuhan. Bahkan rindu suatu saat, mungkin bulan depan Tuhan izinkan pintu gereja akan terbuka seperti ini dan kita masuk di rumah Tuhan. Dan itulah sukacita besar kita karena Tuhan selalu menanti kita di tempat kediamannya. Jadi sementara saudara di rumah, saudara tetap beribadah, saudara beraktivitas, karena Tuhan berkata, bagi pemazmur berkata maksudnya bagi kita semua dalam Mazmur 122 di ayat yang pertama, bahwa aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itu kerinduan saya, kerinduan Bapak Ibu. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Kita bertemu Tuhan di tempat kediamannya. Di rumah kita, di rumah masing-masing. Dan itulah tempat kediaman kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Menikmati persekutuan, doa saya Bapak Ibu menikmati persekutuan dengan sukacita. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini di Minggu tanggal 7 Juni 2020 di awal bulan Juni ini. Kita bertemu kembali melalui ibadah online kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh terus diberikan kekuatan dari Dia yang begitu mengasihi hidup kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau katakan kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Kita selalu rindu untuk selalu ada berada di dekatnya. Satu hal yang kurindukan, berada di dekatmu ya Tuhan. Karena kita merasakan begitu dalamnya kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk memujikan pujian. Haleluya.
muliakan. Terima kasih untuk saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengubahkan hidup kami, dan kami percaya pertolongan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Terimalah ibadah kami saat pagi hari ini Bapa. Puji-pujian kami, penyembahan kami, dan firman yang boleh menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan melanjutkan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menuntun langkah kita. Tiap langkah diatur oleh Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dengan roh baru yang menyatukan hatiku dekat dengan teduh. Tiap langkahku Dia Tuhan yang pimpin ke tempat ikuti hatinya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang ada. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, yang Tuhan menebus dosaku. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat ini, ikuti katanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang ada. Di rumah Bapa surga yang ada. Di rumah Bapa surga yang ada. Allah sanggup melakukan segala perkara yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kita percaya kita bisa melewati semua ini bersama Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita lihat dengan mata, yang dapat kita dengar dengan telinga, percaya ya, satu melakukan seperti itu. Haleluya. Didengar telinga
disampaikan oleh hambanya Pendeta Chandra Jokowi pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita mau datang bersujud di hadapannya dan kita merasakan indahnya hadiratnya, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah. Aku datang dan bersujud. Haleluya. Terima kasih. Kami mau datang kepada bersujud di hadapan. Haleluya. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah Kita akan sekali lagi berdiri bersama-sama mau katakan aku datang dan bersujud di hadapan. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan wadai surga-Mu. Ku haus akan
persilakan namanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya senang sekali pagi ini kita bertemu kembali. Dengan sukacita saya mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Tapi mendahulunya kita berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus ambil alih konsentrasi kami. Roh Kudus pimpin kami dan berkati kami. Baik Bapak Ibu yang di rumah maupun hamba di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka Alkitab kita dari Mazmur nomor 94. Mazmur nomor 94 kita akan baca secara khusus ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Mazmur nomor 14 ayat atau baitnya yang ke-14. Saya bacakan, Bapak Ibu ikuti di rumah masing-masing. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Bapak Ibu, kalau kita menonton sepak bola, khususnya Liga Inggris, ada satu klub sepak bola raksasa namanya Liverpool. Nah, Liverpool ini punya para fans yang setiap kali mereka main, fans itu menyorakan atau lebih tepatnya menyanyikan lagu-lagu semangat. Dan salah satu lagu yang populer dan itu menjadi slogan bagi mereka adalah judulnya You Will Never Walk Alone. Jadi engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Maksudnya apa? Adalah mereka, para supporter itu yang disebut The Cub itu, para supporter Liverpool itu, mereka ada di pinggir lapangan dan menyorakan, meneriakan atau tepatnya menyanyikan lagu-lagu ini, bahwa engkau tidak sendirian, ada kami di sini dan kami siap mendukung engkau. Dan sudah tahu kalau secara sosiologis seseorang dia tidak akan bisa sendiri. Para pemain bintang sekalipun dia butuh supporter, dia butuh orang yang meneriakan dia, orang yang bersorak-sorak bagi dia, sehingga gairah semangatnya bertanding sampai akhir dengan luar biasa. Demikian halnya juga dengan kita tidak bisa jalan sendiri. Kita manusia sosial yang butuh interaksi dengan orang lain. Terlebih lagi kita butuh Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Karena apa? Kita tidak mampu jalan sendiri. Dan minggu-minggu kemarin kita sudah belajar. Tuhan sudah naik ke surga. Dan kita menikmati 31 kemarin, hari pencurahan Roh Kudus, dia memberikan otoritas, tugas kelanjutan itu bagi Sang Penolong, Sang Penghibur atau Roh Kudus itu. Parakletos itu dia ada di samping dan dia siap menolong kita. Dia bahkan tinggal dalam hidup kita. Itulah sebabnya adalah satu sukacita besar bahwa dia tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Ada satu SMS yang menarik. Mungkin saya sudah sering baca buat saudara, tapi saya izinkan saya baca sekali lagi. SMS itu berkata begini, Jesus never say about an easy route of the life journey. Artinya bahwa Yesus tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita itu penuh dengan kemudahan. But he say, you never be alone. Tapi dia berkata bahwa kamu tidak akan sendirian. And he will always be there for you. Karena dia akan selalu berada di sampingmu. Itu peranan Roh Kudus. Itu peranan Parakletos. Itu peranan Sang Penolong yang siap menyertai kita. Nah saudara, bagaimana kita bisa melihat bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kita lihat Mazmur ini. Mazmur ini sebenarnya Mazmur yang penuh dengan doa pengharapan. Kenapa? Karena mereka berada dalam keadaan kesesakan, ketertindasan, keteraniayaan. Itulah sebabnya pemazmur dia mengajak umat pilihannya, mari berseru kepada Allah yang menjadi hakim di langit dan di bumi. Karena di kalau saudara perhatikan ayat 4 dan ayat 5, begitu kerasnya penindasan terjadi bagi umat kepunyaannya. Sampai-sampai dikatakan ayat yang ke-7, mereka berkata, Tuhan tidak melihat kami, ya, malah Allah tidak mengindahkan kami. Jadi seakan mereka mengejek, di manakah Allahmu? Itulah sebabnya kenapa pemazmur ingatkan mereka bahwa Allah itu, hai orang-orang bodoh, orang-orang mubal, di ayat 8, bahwa Allah itu bukan tidak mendengar, Allah itu bukan tidak melihat, Allah itu bukan tidak menghakimi, tapi pada waktunya itu semua akan
buat jadi binasa. Jadi itu sebabnya doa pengharapan umat kepada Raja Hakim di langit dan bumi itu membuat kita saat ini juga adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa saudara? Karena dikatakan sebelum kita masuk ayat 12, ayat 14, ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang kuhajar. Nah saudara, ini menarik karena dikatakan berbahagialah orang yang diajar. Jadi seakan-akan orang yang mendapat penindasan adalah orang berbahagia. Orang yang dihajar adalah orang yang dipukul dengan begitu rupa sampai orang itu berkata, tolong ampun, saya tidak mau berbuat lagi. Dia merasa jerah. Seorang teolog berkata, namanya Keil Emiates Junior, dia berkata gini, orang yang dihajar oleh Tuhan, orang yang diajar oleh Tuhan akan memperoleh kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Dan dia memiliki kepastian bahwa setelah itu hari esok dia akan mendapat kekuatan baru atau dapat dibenarkan. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita. Ya, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajar dari Tauratmu. Ayat 12. Karena ayat 13 itu memberikan tujuannya. Tapi sudah perhatikan kenapa kita disebut berbahagia. Ayub juga pernah berkata dalam Ayub pasal 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah mereka yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dalam Amsal 3 ayat 11 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan karena akan peringatannya. Ibrani pasal 12 ayat 5 bagian B ini yang sudah kita hafal, ayat 5b dan 6 dikatakan, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Ayat 6 berkata, karena Tuhan, perhatikan ini ya, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menyesal itu berarti dia memukul dengan benda-benda yang keras dan benda berbunyi. Jadi tujuannya adalah apa? Untuk, coba saudara perhatikan, tujuan untuk menenangkan setiap kita ketika menghadapi malapetaka. Tapi saya percaya bahwa masa ini adalah masa yang sulit bagi kita. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam masa di mana COVID-19, virus corona itu merajalela atau membuat banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di mana-mana orang semua pikiran takut kena virus. Tapi saudara lihat, perhatikan baik-baik. Di mana ada kita, di situ ada Tuhan yang siap selalu menolong kita. Dia tidak akan pernah membuang kita. Itulah sebabnya Tuhan selalu menenangkan hati kita. Jangan takut. Aku menyertai kamu. Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Kamu akan selalu ditemani. Aku akan menemani kau. Bahkan aku tinggal diam dalam kehidupanmu. Itulah sebabnya jangan kita berputus asa. Jika kita harus melewati semua itu, ingatlah ayat 13 berkata, untuk menenangkan dia atau menenangkan kita pada hari-hari malapetaka itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari bersukacita dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita melewati semua itu, ingat, kita tidak pernah jalan sendiri. You will always, dia will never. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan menolong kita. Karena kita tidak pernah sendiri, berjalan sendiri. You will never walk alone. Kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu siap menolong kita. He will always be there for you. Dia siap menolong saudara. Karena dia ada untuk kita. Pada saat kita mengalami masalah-masalah kekelaman dalam hidup, masalah-masalah kesukaran, masalah-masalah COVID-19 ini, kita tidak sendirian, ada Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan meluputkan kita dari setiap masalah, bahkan bahaya, sehingga saudara bisa aman. Itu bukan saudara hebat, bukan saudara gagah, tapi oleh karena anugerah Tuhan, dia tidak membuang umatnya. Kata membuang itu mengabaikan, ya, membuang berarti membiarkan dan mengabaikan. Jadi dia tidak menelantarkan kita, tapi dia concern memperhatikan kita.
Jadi mari kita bersyukur kalau ini terjadi karena ada maksud Tuhan bagi kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita diajar, ya, atau kalau kita dihajar seperti Pak Masmi bilang, mereka tertindas dan sebagainya, tujuannya adalah untuk mengajar kita supaya kita kuat. Ada Tuhan yang siap menolong kita. Memang hajaran dimaksudkan untuk mengajar, dan ajaran itu harus disesuai atau disertai dengan hajaran. Memang kalau saudara dengar kurang jelas, hajaran, HA dan ajaran itu beda. Hajaran itu memang dimaksudkan untuk mengajar kita, dan setiap ajaran selalu disertai dengan hajaran. Supaya apa? Supaya kita kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dari Tuhan lebih sedih, bukan saja dia tidak membuang kita, tapi ayat yang bagian B, ayat 14 berkata, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Wow, ini sangat suka sekali saya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Jadi poin kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, umat punyanya. Minggu kemarin, Kamis 31 Mei kita sudah belajar. Tuhan berjanji bahwa dia naik ke surga dan dia sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Itu penolong, Parakletos yang ada di samping bahkan diam dalam hidup kita. Dia yang selalu menyertai kita. Sehingga walaupun kita sendirian, tapi jangan takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10 berkata begini, saudaraku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Wow. Namun Tuhan menyambut aku. Ya, luar biasa sekali. Ayah ibu tinggalkan, tapi Tuhan menyambut kita. Karena Ibrani 13 ayat 5 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Klaim dari Tuhan, pegang dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Kita berharga di mata Tuhan. Apapun wujud rupa kita berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini, Tuhan bilang, aku ini mengasihi engkau. Jadi kita mendapat kasih karunia Tuhan. Kita mendapat anugerah Tuhan. Jadi itulah sebabnya saudaraku, jangan takut melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena ada jaminan bahwa Tuhan tidak pernah membuang kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Kita mau belajar seperti ke Mazmur. Daud yang berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau atau Tuhan atau Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi mari kita berkata kepada diri kita dan jiwa kita, sebutkan nama saudara, bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Tuhan izinkan kita melewati proses pandemi yang cukup luar biasa, menghambat pergerakan ekonomi kita, menghambat kegiatan kita, tapi jangan lupa ada gada dan tongkat Tuhan yang siap menghalaukan semua itu, sehingga kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sudahkah Anda merasa tenang berjalan bersama Tuhan? Kalau belum, saudara, berarti saudara perlu minta Tuhan tuntun langkah saudara. Jangan saudara dengan kekuatan super power sekalipun berjalan sendiri. Karena Tuhan bilang engkau tidak akan berjalan sendiri. Sama seperti supporter Liverpool berkata pada pemain, kamu tidak bermain sendiri, ada kami di pinggir lapangan. Demikian juga Parakletos, Tuhan dengan kuasa otoritas Roh Kudus itu akan mendampingi kita, menyertai kita berjalan sendiri, dan menikmati persekutuan perjalanan dengan Tuhan. Sepanjang perjalanan kemanapun kamu pergi melangkah, ingat ada Tuhan, dan kamu tidak jalan sendiri. Karena ada Tuhan, Dia senantiasa siap menolong kita. Itulah sebabnya katakan kepada Tuhan, aku mau berjalan bersama Tuhan, aku mau melangkah bersama Tuhan, karena aku tak berani jalan sendiri. Saya ingat lagu udah jadul banget,
Dikatakan, ku tak berani jalan sendiri. Oh Tuhan, pimpinan langkahku, karena ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Jadi mari kita belajar. Tuhan, saya mau berjalan senantiasa bersama Tuhan. Sekalipun di sisi kiri kanan ada berbagai masalah, bahkan ada pandemi COVID-19. Tapi kalau ada bersama Tuhan, kemanapun dan dimanapun, kalau ada Tuhan beserta kita, siapa yang bisa melawan kita? Katakan amin. Tuhan selalu menjamin kita. Mari saudara kita berdoa. Bapak, terima kasih karena firman Tuhan pagi ini mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menemani kami, karena Engkau sudah berjanji, umat milik kepunyaanmu. Setiap orang yang percaya, tidak pernah Engkau buang, bahkan tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau selalu ada di sampingan kami, karena Engkau tinggal diam dalam hidup kami dan siap menolong, sehingga apapun persoalan tidak membuat kami tersulut mati atau membuat kami menjadi lemah, tapi kami menjadi orang yang kuat, yang mengalami kemenangan dalam Tuhan, karena kami berjalan bersama Tuhan. Kami undang Engkau ambil alih langkah kami, Engkau tuntun langkah kami, supaya kami selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Berikan kami kekuatan melewati semua hal, karena Tuhan selalu berserta kami. Haleluya, ini doa kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita sudah ikut ibadah kita dari awal karena dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau menghadapi kehidupan kita. Kita tahu Tuhan selalu ada, selalu beserta kita. Bukan dengan kekuatan kita, kita percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Kita percaya dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, kita dapat melewati semuanya. Bukan dengan kekuatan, dapat hadapi semua. Haleluya, terima kasih. Bukan Dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah
kami berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini dan mari kita berdoa. Nanti saya akan pimpin doa dari sini dan juga doa berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena walaupun kami ada di rumah, tapi Tuhan senantiasa menyertai kami dan Tuhan senantiasa memimpin kami sehingga aktivitas kami di rumah jalan dengan baik. Bahkan anak-anak kami sekolah juga daring atau online juga dengan lancar. Bahkan saat-saat mereka sedang ujian daring ini untuk kenaikan kelas juga Tuhan Engkau jamah berkati supaya anak-anak kami berhasil. Bahkan yang sudah dinyatakan lulus pun untuk naik ke kelas baru atau pada tingkat yang level lebih tinggi lagi, atau yang sedang mau mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Engkau berkati anak-anak ini supaya mereka berhasil. Baik anak-anak di gereja, anak muda, kaum pria, wanita, atau siapa bahkan mahasiswa sekalipun dalam masuki semester baru, Tuhan tolong mereka berhasil. Kami berdoa Tuhan juga untuk para pekerja, baik itu Gojek online, para pekerja di rumah, industri home, ataupun apapun yang digeluti pada masa pandemi COVID-19 ini, supaya Tuhan tolong mereka. Kalau mereka keluar dari rumah pun Tuhan jaga lindungi, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka sehingga mereka aman, bukan saja dari kecelakaan, tapi virus corona ini tidak menghingga pada tubuh mereka. Dan Tuhan juga memberkati supaya perekonomian setiap keluarga jemaat boleh diberkati oleh Tuhan. Engkau cukupi keperluan kebutuhan mereka masing-masing. Engkau penuhi Tuhan sehingga tidak ada anggota jemaat yang kekurangan, bahkan anak-anak Tuhan sampai meminta-minta. Engkau lepaskan berkat-Mu satu persatu di rumah masing-masing. Engkau berkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk situasi kondisi ini, yang mana Tuhan kami mendengar, kami bisa ada informasi mau mengadakan era baru dalam tatanan baru dalam kehidupan new normal. Tuhan tolong persiapan menghadapi itu untuk bulan depan, supaya baik gereja maupun para jemaat, semua orang percaya umat Tuhan di Indonesia ini boleh membuka pintu-pintu gereja kembali, boleh beribadah kembali, bahkan perekonomian boleh dibukakan, boleh lancarkan, bahkan semua aspek sektor-sektor real dalam masyarakat boleh dikembangkan, bahkan semua secara khusus boleh beraktivitas walaupun dalam masa pandemi ini. Tuhan jaga sertai, Tuhan bahkan kami minta dengan belas kasihan-Mu, Engkau bukan saja sertai kami, tapi Tuhan putuskan mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan buat semua masyarakat, bahkan yang secara khusus sedang mengalami status positif, mereka boleh sembuh dan pulang dengan normal, bahkan tidak terjadi penyebaran di setiap daerah. Bahkan secara khusus Yogyakarta, Tuhan semakin pulihkan, Tuhan tutup pintu-pintu kota sehingga tidak ada virus-virus orang yang masuk membawa virus. Bahkan di setiap daerah, setiap kecamatan, setiap kabupaten, setiap lokal daerah rumah masing-masing kami dijaga lindungi Tuhan, supaya dengan sehatnya setiap warga masyarakat, maka Indonesia semakin dipulihkan dan anak-anak Tuhan secara khusus semakin bersukacita dalam Tuhan. Dan gereja-gereja boleh mengaktivitas kembali. Kami itu dua kerinduan kami. Engkau jamah, Engkau pulihkan. Engkau jamah hati kami, Engkau jamah supaya kami tetap setia. Walaupun dalam masa pandemi ini kami tetap setia dengan Tuhan. Kami tunjukkan kualitas kehidupan rohani kami. Kami tidak munafik di mata Tuhan. Kami tidak bohong di mata Tuhan. Kami hidup dengan benar di mata Tuhan. Sekalipun orang tidak melihat, tapi kami benar di mata Tuhan. Dan itu yang Tuhan senang. Kami mendapat perkenanan Tuhan. Jadi itu kerinduan kami. Engkau berkati kami. Engkau murnikan motivasi kami. Dan mari kami undang Tuhan berjalan bersama kami. Engkau tuntun langkah kami, sertai langkah kami, supaya kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Karena Engkau sudah menjamin kelangsungan hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap beraktivitas di rumah. Mari tetap belajar dan lakukan apapun di rumah, bahkan ibadah di rumah. Karena Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam pimpinan penyertaan dan Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus,
bahkan sukacita dari Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tetap beraktivitas dengan salam sehat, salam damai sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya.